Welcome back to JPS, jangan pendam sendirian. Kali ini gue mau bahas topik tentang toxic masculinity. Jadi kita tuh kan sering denger kayak laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Terus kayak apalagi banyak lah pokoknya perkataan-perkataan yang kayak itu tuh ternyata adalah toxic masculinity gitu kan. Kayak cowok nggak boleh gitu kayak harus olahraga yang keras gitu kan, terus kalau nggak olahraga kayak nggak cowok gitu kan. Terus padahal kan manusia tuh entah cowok cewek juga pasti punya sisi maskulinitas, dan pria pun ada juga punya femininitasnya gitu kan. Cuma porsinya pasti laki-laki maskulinnya lebih tinggi dibanding feminimnya. Nah, perempuan sebaliknya, feminimnya lebih tinggi dan sedikit kadar maskulinnya gitu. Jadi sebenarnya porsinya sama aja gitu, tapi laki-laki tuh sanggah dianggap ya harus maskulin aja gitu. Lu nggak boleh menunjukkan sisi feminim lu gitu. Mungkin terdengarnya memang rada aneh gitu ya, kayak cowok kok feminim gitu. Maksudnya sisi feminim tuh kayak sisi kepekaan lu gitu, sisi care lu, terus sisi kepekaan lu gitu terhadap sesama. Itu kan yang kayak gitu-gitu. Terus gimana lu menghargai seorang wanita atau apapun itu gitu kan, menghargai pria pun juga sama gitu kan. Tapi kan toxic masculinity itu tidak seperti itu gitu. Jadi mereka tuh beranggapan bahwa ya kita tuh laki-laki di atas, itu perempuan tuh di bawah gitu. Laki-laki yang kuat di atas dan yang mereka tidak anggap masuk laki-laki itu di bawah gitu. Padahal sama-sama pria juga, dan itu toxic banget gitu kan. Kita laki-laki tuh nggak boleh kayak gitu. Men support men gitu. Jadi ya kita harus mendukung sama kita laki-laki gitu kan. Jadi toxic masculinity itu adalah konsep di mana norma-norma maskulinitas dipaksakan secara berlebihan ya gitu kan. Harus tampil kuat, dominan, terus nggak boleh menunjukkan sisi emosi yang kayak lo rapuh, lo nangis gitu kan, lo sedih, itu tuh nggak boleh gitu. Itu kan toxic banget gitu kan. Padahal kita sebagai manusia ya luapin aja. Lo mau nangis aja, mau sedih aja gitu kan. Nggak usah ditahan-tahan gitu dengan embel-embel lo harus maskulin gitu. Cowok harus maskulin. Nggak juga gitu. Justru dengan lu memendam semua itu akan berdampak pada diri lu. Apa aja dampaknya kita bahas juga hari ini gitu kan. Yang paling kelihatan itu apa coba? Mental gitu. Mental lu pasti kena gitu kalau misalkan lu mau jadi orangnya apa adanya, tapi lu tertekan dengan toxic masculinity yang lu tuh dipaksa untuk menahan emosi lu. Bayangin lu lagi stres dengan segala macam beban pikiran lu, terus toxic masculinity masuk nih, harus kuat dong lo gitu. Lo kan laki gitu. Laki mah harus bisa berdiri sendiri gitu kan. Lo laki gitu. Nggak boleh nangis lo kayak cewek gitu. Men, kurang toksik apa coba kata-kata kayak gitu. Jadi kalau lo dengar kata-kata kayak gitu, tutup telinga lo gitu kan. Jangan dengerin. Itu tuh kayak label dari mereka aja gitu. Nggak ada tuh standar yang bilang kalian harus seperti itu. Nggak ada. Itu tuh udah kebawa dari zaman dulu gitu. Nah, ini toksiknya emang udah dari dulu ada, terus ke bawah sampai sekarang, gak ada yang beresin. Makanya, kenapa sampai saat ini pun masih ada tuh toxic masculinity gitu kan. Nah itu, jadi kesehatan mental kita kan kena gitu ya, terus akhirnya menekan emosi kayak kesedihan, ketakutan juga kan, akhirnya depresi, terus yang paling parah kan akhirnya ya udah gitu kan. Gak heran juga akhirnya banyak cowok yang terjebak gitu kan. Akhirnya bingung mau ngapain, stres, kurus, depresi, ya begitulah. Terus itu kalau misalkan dampaknya sama diri kita sendiri gitu ya. Tapi kan jangka panjangnya kita tahu sendiri nih, nanti kalau misalkan ternyata sudah berkeluarga, tapi ternyata kita masih punya sampah masa lalunya gitu kan. Hati-hati, nanti justru bisa jadi pasangan kalian atau anak kalian yang akan jadi korban gitu. Ya mungkin kalian bilang enggak gitu, tapi ada momen dimana saat titik stres itu datang gitu, itu secara nggak langsung alam bawah sadar kalian tuh manggil diri kalian yang bertahun-tahun lalu itu gitu kan. Jadi makanya kalian tuh harus beresin semuanya, luka-luka yang kalian rasain itu harus diobatin dulu sebelum kalian naik ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kasihan pasangan kalian, kasihan anak kalian kalau misalkan kalian masih punya masa lalu yang kelam, terus nggak kalian
beresin gitu kan. Nanti yang akan jadi korban, ya mungkin kalau misalkan kalian apa ya, nggak tega nyakitin orang lain, kalian mungkin akan nyakitin diri sendiri kan. Kayak self harm ya istilahnya kalau nggak salah. Itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau nyakitin diri sendiri, biasanya nyakitinnya orang lain gitu kan. Yang terdekat siapa? Ya pasangan kalian, anak kalian gitu. Nah, itu bahaya banget gitu kan. Jadi kadang nyakitinnya ya walaupun nggak secara fisik doang, kadang secara verbal pun juga kan itu nyakitin banget gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu, dan itulah dampaknya gitu, toxic masculinity gitu. Jadi mungkin dari kecil kita anggap kayak sepele gitu ya, tapi itu lama-kelamaan kayak mengganggu, akhirnya malah jadi apa, nempel karakter kita gitu kan. Kita orangnya yang dulu biasa asik-asik aja gitu, tiba-tiba dapat pergaulan yang toksik, terus jadi mindset kita gitu kan. Oh iya, ternyata laki-laki harus kayak gini, laki-laki harus gini, bla 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 bla, dan akhirnya boom gitu kan. Pecahnya nanti gitu kan. Ya, jadi kita tuh harus bisa membedakan mana maskulinitas yang sehat dan yang toksik. Itu gimana caranya ya? Kita harus memberanikan diri gitu, kayak untuk jadi diri sendiri, terus support orang lain gitu kan, dan mulai mengekspresikan emosi kita gitu. Jadi toxic masculinity itu kan harus kita lawan sih, intinya seperti itu gitu ya. Jadi jangan takut, bukan jangan takut sih, jangan peduliin gitu apa kata orang lain di luar sana. Jadi just be yourself, beranikan diri kalian, support men gitu kan. Kita harus saling support sama lelaki gitu, dan ya mulai ungkapkan emosi kalian gitu. It's okay to be cry gitu. Terus apa lagi ya, cara mengatasi toksik ya itu, belajar mengenali diri dan mengekspresikan emosi gitu. Jangan ditahan, luapin aja, marah-marah aja, sedih-sedih aja gitu kan. Jangan tahan-tahan. Terus dukung sama pria juga, kadang kita cowok-cowok gitu kan kayak harus saling support satu sama lain gitu, karena ya siapa lagi sih yang bisa jadi teman curhat kita gitu kan. Yang paling ngerti kita ya sama-sama laki-laki gitu. Jadi jangan jadi lelaki yang toksik gitu kan. Mulai support sesama pria gitu. Nah, terus ubah narasi yang ada di stigma yang ada di masyarakat saat ini, kayak laki-laki nggak boleh lemah. Justru kita harus mengakui kita memang lemah gitu. Justru karena kita mengakui itu, akhirnya kita butuh pertolongan gitu, dan akhirnya kerendahan hati kita itu telah yang membuat orang lain akhirnya mau nih masuk gitu. Gimana caranya orang lain mau nolong kita kalau misalkan pintunya tertutup gitu. Jadi kalian harus buka pintu itu supaya orang lain bisa nolong kita, seperti itu. Terus ya cari bantuan kalau misalkan akhirnya teman-teman lo merasa keluarga lo tidak bisa membantu lo, teman-teman di lingkungan lo nggak bisa ngebantu lo, ya udah cari bantuan profesional. Karena psikolog itu kan mereka punya punya teori, terus berdasarkan praktek pengalaman mereka, terus ada teknik-teknik yang kita nggak tahu kayak gimana gitu, tapi mereka punya teknik itu yang itu bermanfaat banget sih menurut gua, dan itu layak untuk dicoba gitu kalau misalkan udah mentok banget nggak tahu mau kemana gitu. Terus apa ya? Oh, gua mau bahas juga nih, ada buku yang namanya Breaking the Silence, karya Astrid Savitri. Jadi buku ini tuh kayak menceritakan bahwa stigma laki-laki kayak gimana gitu kan. Terus kenapa akhirnya sekarang ada tren lelaki tidak bercerita. Nah, ini Breaking the Silence. Jadi dia kayak pengen mendobrak stigma itu supaya ya breaking the silence gitu. Ini keren banget bukunya. Terus ada bagian juga tentang toxic masculinity gitu. Jadi gue baca sedikit aja gitu ya. Toxic masculinity, konsep yang digunakan untuk mendefinisikan karakteristik atau atribut tidak sehat dan seringkali bersifat tradisional yang dikaitkan dengan gender laki-laki, seperti itu. Terus ya karena stereotype gitu ya. Jadi di sini kayak jadi laki-laki itu seolah-olah punya sifat yang marah, egois, agresif, dan lain sebagainya. Dan itu pun kalau lu tidak seperti itu, lu dianggap tidak maskulin gitu. Padahal itu salah besar sih. Tapi itu udah terjadi dari dulu kayak gitu kan. Kayak harus galak lah, harus yang keras, harus yang bla 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 gitu. Padahal nggak juga gitu. Nggak harus seperti itu. Just be yourself gitu kan.
Terus apalagi ya, di si buku ini juga banyak tuh menceritakan kalau hal-hal yang dianggap maco gitu, itu kalau misalkan terlalu dipaksakan akhirnya kena mental nih, gitu kan. Jadi ya kasihan juga sih, ya namanya lingkungan toksik gimana ya, pasti ada pelaku juga, ada yang jadi korban gitu kan. Jadi, dan itu pun akhirnya mempengaruhi berbagai hal. Yang pertama jadi mengendalikan perilaku gitu tuh, jadi ada penindasan gitu kan dilakukan untuk mengendalikan mereka. Jadi laki-laki terjebak dalam kotak sehingga takut dianggap lemah dan cenderung melakukan apapun. Ya iya, karena dianggap lemah gitu, nggak laki itu. Terus kan dari dalam kita, apa iya gitu kan. Akhirnya kemakan sama omongan itu. Akhirnya sekuat tenaga berusaha menjadi apapun itu. Dan akhirnya terlalu memaksakan yang bukan diri kalian, itulah yang akhirnya menjadikan diri kalian tersiksa gitulah istilahnya. Terus tidak menghormati batasan juga, menekankan pada kekuatan fisik, ya. Jadi yang tadi pernah gue bilang juga gitu kan, jadi olahraganya kayak harus olahraga keras, padahal nggak juga sih sebetulnya. Terus tidak boleh benci daging, ya ini juga kayak cowok kalau nggak makan daging tuh kayak nggak cowok gitu, lu ngapain vegetarian kayak cewek gitu, biasanya kan ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi seakan-akan makan sayuran tuh dianggapnya lo lemah, feminim gitu. Padahal nggak juga kok, orang vegetarian kuat-kuat juga tuh. Kalau nggak salah kayak siapa ya? Habib tuh kalau nggak salah vegetarian ya dia. Terus ada juga berbagai atlet gitu yang dia vegetarian tapi badannya jadi world strongest man gitu kalau nggak salah kan. Jadi ya kayak gitu-gitu udah bisa dipatahin sih di tahun-tahun sekarang gitu. Mungkin dulu berpikiran seperti itu karena pengetahuannya terbatas, terus ya dia tahu hal-hal itu ya dari sekelilingnya doang gitu. Padahal di luar sana tuh kita punya pengetahuan yang luar biasa, cuma nggak nyampe aja gitu pada waktu itu. Jadi bikin stigma sendiri aja. Terus tidak boleh saling menyentuh ya. Ini biasanya karena apa ya, kayak atau lah kayak cowok gitu. Misalkan kita rangkulan kan, cowok sama cowok tuh sebetulnya kan sohib aja gitu. Tapi di luar sana tuh kayak dianggap gay gitu. Homo gitu kan. Padahal enggak, itu bentuk ekspresi sahabat aja gitu, pertemanan aja kayak gitu kan. Cuma nggak tahu dari mana gitu tiba-tiba kayak cowok merangkul cowok aja gitu kan. Padahal kan kita ya biasa aja gitu kan, sohib gitu. Tapi dianggapnya, wih homo nih, gay. Jangan sentuh-sentuh, homo lu. Ya, kan kadang suka kayak gitu. Ya itulah yang akhirnya kayak apa ya, cowok ngasih batas nih sama cowok di dalam pertemanannya. Padahal kalau kita lihat di luar negeri enggak juga gitu. Cowok sama cowok ya udah pelukan gitu kan, nyapa juga meluk gitu kan, what's up bro gitu kan, gitu-gitu. Terus kayak ngomong I love you ke temennya juga gitu kan, karena emang mereka diajarin tuh yang namanya mengekspresikan sayangnya mereka, walaupun sesama temen dia cowok-cowok juga ya, love you bro kan gitu kan. Konate tuh gue sering lihat banget tuh postingan dia, love you brother gitu kan. Ya itu keren sih di luar negeri kayak gitu, cuma di kita aja Indonesia mungkin masih belum bisa menerima itu karena apa ya? Karena ya dari zaman dulunya udah terkungkung seperti itu gitu. Jadi untuk generasi selanjutnya, untuk lulus semua udah mulai kita hilangin yang kayak gitu. Terus tidak menunjukkan emosi juga tuh. Ya, laki-laki tidak terlibat dengan spektrum emosi secara penuh karena akan membuat mereka terlihat lemah dan rapuh. Ya, lagi-lagi gitu kan, toxic masculinity kayak gitu. Akhirnya karena membatasi potensi-potensi laki-laki, ya kan tadi kita dianggap terkurung gitu ya, padahal ibaratnya gini, lu nggak suka olahraga tapi lu berbakat di musik gitu misalkan, emang nggak suka olahraga aja, mungkin sukanya jalan, kayak itu kan jalan juga sebenarnya bisa kita anggap aktivitas ya, walaupun bukan olahraga gitu kata berbagai dokter, tapi itu bisa kita ibaratkan aktivitas. Tapi lu aktif di bidang musik, berprestasi, terus karena ada yang bilang lu nggak suka main bola misalkan, terus lu dianggap cemen, jangan dengerin gitu. Lu laki adalah tetap laki-laki gitu, lu laki dengan cara lu sendiri gitu. Jadi jangan kemakan omongan orang-orang yang ngasih stereotip laki-laki harus main bola, laki-laki harus musiknya yang rock gitu kan, misalkan musik jazz kayak nggak laki gitu. No. Biarin aja mereka mau berkata apa, just be yourself gitu kan. Karena apa bahayanya, yang pertama nih, ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya, nanti efek itu nanti gitu kan. Mungkin sekarang kita makan omongan kayak gitu kan, lama-lama kita stres, mendem gitu.
akhirnya puncaknya malah nanti gitu, berapa tahun kemudian baru kerasa gitu. Pertama kekerasan rumah tangga, kekerasan berbasis gender, kekerasan dengan senjata, terus homofobia, misogini, kebencian terhadap perempuan, terus budaya perkosaan, pelecehan seksual gitu kan. Wah, macam-macam lah pokoknya. Terus di buku ini ada apa lagi ya? Dampak toksiknya tuh. Yang pertama kecemasan, depresi, resiko lebih tinggi untuk bunuh diri gitu kan. Terus perasaan kesepian yang kuat, peningkatan perilaku yang beresiko, peningkatan penggunaan narkoba dan alkohol. Itu bahaya. Jadi apa jadi harus dilakukan gitu kan? Ya kayak yang tadi gue bilang, harus berani gitu kan, mulai berani ngelawan mereka, just be yourself, terus mulai luapkan, belajar mengungkapkan emosi gitu kan, terus berhenti berusaha menjadi maskulin. Iya bener, nggak usah kemahan itu omongan-omongan tadi gitu. Ya udah, just be yourself aja, terus belajar menjadi rapuh ya, mengedukasi dan memberi contoh. Ya mengedukasi itu penting sih, supaya generasi selanjutnya udah nggak kayak yang kita denger nih. Gue yakin lu juga pasti ngerasain. Mungkin ada sebagian orang yang mengalami gitu kan. Ada juga yang mengalami, ada yang ngelihat temennya digituin gitu kan. Yuk bantu mereka yuk gitu kan. Lakukan intervensi ketika melihatnya tuh. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada orang yang toxic masculinity sama teman kalian, dan gimana ya, ini kan it's all about feeling gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat yang kayak gitu tuh jauh dalam diri kalian, kalian pasti ngerasa, nggak bener nih, ini nggak beres gitu kan. Nah, di saat seperti itu kalian harus bertindak gitu. Walaupun nanti akhirnya mungkin si manusia toksik itu bakal ngajak lu berantem, tapi keep calm gitu. Jangan sampai terjadi baku pukul, nggak usah gitu. Yang penting tenangin diri lu, menangkan dengan kata-kata gitulah. Jadi jangan terbawa emosi juga gitu untuk melakukan intervensinya. Jadi laki itu kan nggak harus baku pukul gitu ya. Cukup dengan ini aja gitu. Kalau lo bisa menangin dengan ini, gentleman banget gitu kan. Jadi nggak semua masalah harus diselesaikan dengan baku pukul gitu. Terus di buku ini juga gue lihat ada siapa ya, pemain bola. Dia nyeritain ada pemain bola tuh yang ngalamin toxic masculinity dia. Mana ya? Lupa nih gue nih. Pokoknya ada lah di buku ini dijelasin gitu kan. Jadi akhirnya karena terlalu banyak tuntutan gitu, terus ngalamin juga yang namanya toxic masculinity, akhirnya dia selesai gitu. Padahal sayang banget ya, main bola jago gitu kan, karirnya bagus, punya masa depan, tapi berakhir karena toxic masculinity. Jadi gue berharap kalian jangan terpengaruh sama hal itu, dan kalian juga jangan menjadi bagian dari manusia-manusia toksik itu gitu. Belajar untuk menerima teman kalian apa adanya, belajar juga untuk mulai mendengarkan, terus mengelola emosi juga gitu kan, menerima diri kalian bahwa kalian adalah manusia yang rapuh, manusia yang yang butuh dukungan juga dari orang-orang sekeliling kalian. Jadi berharap kita sebagai laki-laki harus saling support, saling mendengarkan, saling menerima, dan saling saling care each other lah gitu. Oke, mungkin di video kali ini itu dulu tentang toxic masculinity. Semoga bermanfaat, dan di video selanjutnya gue bahas apa? Ntar deh, kayaknya ada topik yang bakal gue bahas juga nih. Gue baru sih beli buku ini karena kemarin pas lewat dari Gramedia gitu kan. Biasa gue nyarinya buku parenting gitu kan. Terus tiba-tiba ngeliat nih kayak gini gitu kan. Kebetulan ini entah semesta mendukung gitu kan, cosmic connection banget. Gue tau sendiri, gue baru 2 episode kan, jangan pendam sendirian itu. Tiba-tiba gue nemu buku ini, dan gue lihat, wah ini masuk banget sih buat konten gue. Jadi gue berterima kasih banget nih buat yang nulis, Astrid Savitri. Jadi gue nggak perlu bingung mau ngomongin apaan, karena di sini tuh ini bab 3 nih, ekspektasi sosial soal laki-laki. Ini kan udah gue bahas kemarin ya di episode 2 gitu, tentang beban tulang punggung keluarga gitu kan. Terus itu yang toxic masculinity juga dapat nih hari ini gitu kan. Karena emang sebelumnya udah gue tulis nih pengen bahas toxic masculinity, terus dapat juga dari sini. Jadi tambahan referensi lah buat ngebahas ini gitu. Terus apa lagi nih? Lelaki tidak boleh menangis. Itu kan yang pertama udah ya, tidak butuh bantuan juga kayaknya sama yang pertama. Gua persembunyian, terus
mengapa laki-laki menyembunyikan emosi, terus ayah dan kesehatan mental. Nah, ini keren. Terus mengenal emosi, berhadapan dengan stres. Nah, itu tips and triknya lah nanti. Oke, itu mungkin video kali ini yang bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah sendirian. God bless you.